Halo teman-teman semuanya. Nah, mungkin video ini merupakan konten yang kalian tunggu-tunggu dari kemarin ya, karena Pak Pet udah berjanji buat ngasih tips, trik, dan tutorial gimana cara jinakin musang tanpa kegigit, tanpa luka, dan tanpa lecet sedikit pun guys. Nah, buat kalian yang penasaran, sebelumnya jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, karena ini yang bakal ngebuat Pak Pet lebih semangat lagi bikin konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Dan yang terpenting adalah simak videonya sampai akhir dan no skip-skip. Oke guys, sebenarnya untuk menjinakkan musang itu ada dua caranya. Yang pertama yaitu dengan kita beresiko kegigit atau luka atau kegores ya. Yang kedua yaitu kita nggak perlu luka, nggak perlu kegigit, dan nggak perlu kegores. Tapi kalau kita nggak pengen kegigit, itu harus musang yang nggak kita sayang guys, yang kita jinakin. Kenapa bisa gitu? Sekarang Pak Pet berikan penjelasannya ya. Nah, di sini kita sekarang udah bersama si Siti. Siti ini adalah musangnya punya si gendut yang galaknya nggak karu-karuan guys. Oleh karena itu sekarang kita bakalan kasih tutorial gimana cara jinakinnya ya. Cara jinakin yang pertama yaitu dengan hand feed guys. Seperti yang ada di video Pak Pet sebelumnya, yaitu cara mengatasi musang yang defense kandang itu hampir sama guys. Cuman bedanya kalau defense kandang itu dia galak ketika di kandang aja, tapi kalau udah dikeluarin musangnya itu jinak guys. Berbeda dengan musang yang galak total seperti Siti ini. Nah, ini meskipun dikeluarin, jangan harap kalian gak kegigit ya. Kalau kalian pegangnya nggak hati-hati, 99% tangan kalian bakalan bolong guys, digigit sama si Siti. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa cek video yang ada di atas sini ya. Itu cara detailnya untuk menghandfeed musang kalian supaya cepet jinak. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya kalian bisa punya musang yang jinak tanpa kegigit sedikit pun, tanpa luka, dan tanpa tergores guys. Nih, Pak Pet sekarang kasih tahu tutorialnya ya. Alatnya cuma satu guys. Kalian harus punya handphone. Dan juga yang terpenting ada paket datanya ya. Kenapa bisa gitu? Nih Pak Pet kasih tutorialnya, cara supaya kalian punya musang jinak tanpa tergores sedikit pun ya. Kalian ambil handphone kalian, kemudian kalian masuk ke menu kamera kayak gini. Kemudian kalian menuju ke kandang musang kalian dan cari pose terbaik dari musang kalian ya. Nah, setelah kalian memiliki foto dari musang kalian, kalian langsung masuk ke aplikasi media sosial, bisa menggunakan Facebook atau bisa menggunakan WhatsApp ya. Nah, kalian masuk di Facebook dan kalian search di pencarian, itu adalah adopsi musang. Nah, setelah kalian temukan, kalian pilih salah satu yang anggotanya paling banyak guys. Kalian klik bergabung dan kemudian kalian posting musang kalian di grup tersebut untuk mendapatkan adopter yang baru guys. Nah, setelah kalian mendapatkan adopter yang baru, tentunya kalian punya modal untuk mengadopsi musang yang baru lagi. Nah, itulah kenapa Pak Pet bilang cara penjinakan yang satu ini itu adalah syaratnya kalian nggak boleh sayang sama musang kalian. Karena kalau kalian udah sayang sama musang kalian, itu bakalan berat banget guys, karena kalian nggak mungkin mau berpisah dengan musang kalian kan. Cuman kebanyakan ya, kalau kalian pelihara musang yang galak, itu kemungkinan besar kalian itu nggak sayang sama musang kalian. Karena kenapa? Ya karena musang yang galak itu kan nggak bisa dihandle. Yang kedua, gara-gara nggak bisa dihandle ini, akhirnya kalian itu nggak terlalu tertarik. Iya nggak tuh? Karena kalian nggak bisa bercanda sama dia, nggak bisa mainan sama dia, ya kan, nggak bisa interaksi sama dia. Jadi
kalian kemungkinan besar nggak bakal sayang guys sama musang tersebut gitu ya. Dan nantinya ketika kalian udah bosen musang kalian nggak jinak-jinak, kalian bisa jadi bakalan nelantarin musang kalian. Nah itulah kenapa Pak Pet sarankan buat kalian yang pelihara musang galak total ya khususnya, mending kalian lepas adopsi dan kalian adopsi lagi musang lain yang jinak guys, supaya kalian bisa maksimal ngehandle-nya, ngerawatnya juga bisa optimal ya. Jadi kalian bisa sayang banget sama musang kalian, kalian bisa interaksi tiap hari, kalian bisa ajakin main, kalian bisa ajakin bercanda kayak gitu guys. Itulah kenapa juga Pak Pet selalu menyarankan buat kalian yang baru mau adopsi, jangan tergiur hanya dengan harga guys, karena selisih dikit aja kalian bisa-bisa nyesel guys. Misalnya nih ya, kalian beli musang hasil breeding, contohnya musang pandan, mungkin biaya adopsinya adalah 500.000 ya. Kalau kalian adopsi musang pandan dari baby masih kecil, apalagi hasil breeding, nah itu kemungkinan jinaknya itu sangatlah besar guys. Jadi resiko kalian kegigit, resiko kalian terluka itu menjadi sangat kecil. Meskipun harganya mungkin relatif lebih mahal ya, sekitar 500 ribuan lah standarnya kayak gitu. Tapi kalau kalian beli musang yang liar atau galak, mungkin kalian bisa ngeluarin duit sekitar 200 sampai 300 ribu, separuhnya ya. Cuman resikonya adalah kalian bakalan kegigit. Belum juga kalau infeksi, dibawa ke rumah sakit, nanti lukanya gede dijahit. Bahkan ada kasus ini orang yang kegigit musang itu jarinya sampai putus guys, saking parahnya ya. Makanya kalian nggak mungkin mau kan resiko-resiko tersebut. Mending selisih dari harga kalian ngadopsi musang galak tadi itu, daripada kalian gunain buat ke rumah sakit yang belum tentu juga musang kalian bakalan jinak. Mending kalian langsung keluarin dana yang relatif lebih besar, cuman kalian bisa memperoleh musang yang benar-benar jinak, yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalian bisa pelihara dari baby, kalian bisa bentuk karakternya sesuai yang kalian mau, karakternya nanti bagus, kalian bakalan sering interaksi, sering ajak main, dan akhirnya kalian bakalan lebih sayang banget sama musang tersebut guys. Nah terus kenapa Pak Pet di sini nggak jinakin musang-musang yang galak kayak gitu, atau nggak ngelepas adopsi musang-musang yang galak? Karena yang pertama adalah Pak Pet udah sayang sama musang-musang yang ada di sini ya. Otomatis Pak Pet gak mungkin ngelepas adopsi. Kemudian yang kedua, kenapa nggak Pak Pet jinakin handle tiap hari? Karena Pak Pet ini juga banyak kesibukan kayak gitu guys. Jadi Pak Pet gak punya banyak waktu buat ngehandle dan ngejinakin musang-musang yang ada di sini. Nah alternatifnya gimana kalau Pak Pet pengen punya musang jinak di sini? Ya Pak Pet kawinkan aja musang-musang galak yang ada di sini, Pak Pet kawinkan. Tapi tetap Pak Pet rawat dengan sebaik-baiknya ya. Meskipun musang-musang yang di sini galak seperti yang kalian lihat di video-video Pak Pet sebelumnya ya, tapi kalian pasti memperhatikan seperti apa Pak Pet merawat mereka, seperti apa Pak Pet menyayangi mereka gitu ya. Pak Pet sedikit demi sedikit memperbaiki kandang yang ada di sini, memberikan makanan yang layak kayak gitu. Meskipun untuk musang-musang yang galak ini Pak Pet jarang banget berinteraksi ya, tapi untuk perawatan insya Allah Pak Pet bakal usahakan semaksimal mungkin guys kayak gitu. Nanti ketika musang-musang galak tersebut punya anak, nah anaknya ini yang bakalan Pak Pet handle guys, dan Pak Pet ajakin main kayak gitu. Nah jadi itu tadi ya cara ngejinakin musang ala Pak Pet. Jadi ada dua caranya. Kalau kalian udah sayang ya kalian handle, tapi dengan resiko tangan kalian bisa luka, lecet dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau kalian belum sayang atau dalam artian kalian baru adopsi. Nah ini kalau baru adopsi kan biasanya belum sayang ya, karena kalian baru punya kayak gitu. Mending kalian lepas adopsi lagi guys, seperti cara yang kedua tadi, dan kalian adopsi lagi musang yang jinak. Lebih baik musang yang baby. Nah untuk perawatannya kalian gak usah bingung, kalian bisa buka playlistnya Pak Pet ya. Masuk di profil, kemudian buka playlistnya. Di situ ada salah satu playlist namanya adalah tips dan trik bagaimana cara merawat musang baby. Nah di situ udah lengkap guys, gimana cara milih susunya, gimana cara ngasih susunya, gimana cara milih dotnya, gimana cara ngajari makan sampai dia lumayan besar. Di situ udah lengkap banget guys, kalian bisa belajar di situ. Dan semoga video-video Pak Pet
tersebut bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke. Nah, itu dulu bagaimana video cara menjinakkan musang ala Pak Pet. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat di like, comment, and share-nya. Dan yang terakhir jangan lupa juga buat subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.